Paris, kota cinta, tapi juga kota rahasia paling kotor. Satu perempuan, nggak punya jabatan, nggak muncul di TV, tapi bisa mengendalikan pejabat paling berkuasa di Prancis. Namanya Madame Claude. Dia nggak menjual tubuh, dia menjual rahasia. Satu malam bersamanya bisa mengangkat karier seseorang atau menghancurkannya selamanya, sampai akhirnya negara yang dulu diam mulai memburu sang ratu bayangan. Inilah alur cerita film Madame Claude, dan kamu ada di Fan Movie. Il y en a même qui doutent de mon existence. Film Madame Claude dibuka di Paris akhir tahun 1960. Paris sedang berada di puncak kemewahan, kota seni, mode, dan pusat pertemuan orang-orang elit Eropa. Di balik restoran mahal, pesta eksklusif, dan hotel bintang 5, ada dunia lain yang jarang terlihat. Dunia yang sunyi, tertutup, dan penuh kepentingan. Di dunia inilah seorang perempuan bernama Madame Claude berkuasa. Mec en secret? J'ai pas le temps. Non. Bof. Bonsoir. Enchanté, André. Nama aslinya Fernande Grudet. Dia bukan pejabat, bukan selebriti, dan tidak pernah muncul di depan umum. Tapi hampir semua orang penting di Paris mengenal namanya. Claude digambarkan sebagai perempuan yang selalu rapi, tenang, dan dingin. Dia jarang bicara panjang, namun setiap kata yang keluar punya bobot. Et j'ai voulu mourir. J'ai pris des... Je me suis réveillée. J'étais guérie. Kekuatan Claude bukan uang, bukan jabatan, tapi akses. Dia tahu siapa bertemu siapa, siapa butuh apa, dan siapa menyimpan rahasia apa. Bukan rahasia besar yang sensasional, tapi rahasia kecil yang cukup untuk membuat orang patuh. Claude membangun kekuasaannya lewat sistem yang rapi. Dia mengelola sekelompok perempuan muda yang dia latih secara khusus. Pelatihannya bukan hanya soal penampilan, tapi cara bersikap, cara bicara di meja makan elit, cara duduk di hadapan pria berpengaruh, cara tertawa secukupnya, dan yang paling penting, cara menyembunyikan emosi. Claude selalu menanamkan satu prinsip utama: jangan pernah terlihat butuh siapapun, karena saat seseorang terlihat butuh, saat itu juga dia kehilangan kendali. Bagi Claude, kontrol adalah segalanya. Perempuan-perempuan ini bukan sekadar pendamping, mereka adalah pintu masuk ke dunia politik, bisnis, dan diplomasi. Melalui mereka, Claude mendapat informasi, pengaruh, dan posisi tawar. Sebagai imbalannya, Claude mendapat perlindungan diam-diam dari negara. Selama dia berguna, selama dia menjaga rahasia, selama dia tidak menimbulkan masalah, dia aman. Hukum tidak menyentuhnya. Di titik ini, film menegaskan satu hal penting: Madame Claude bukan korban. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia membangun sistem ini dengan sadar, kepala dingin, dan perhitungan matang. Namun, tidak ada sistem yang sempurna. Tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Dan retakan pertama datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Masuklah seorang perempuan muda bernama Sidonie. Sidonie berasal dari desa, polos, tanpa koneksi, tanpa pengalaman dunia elit. Claude langsung melihat potensi di dirinya, bukan hanya dari penampilan, tapi dari kepolosan yang mudah dibentuk. Sidonie dibawa masuk ke dunia Claude. Dia diberi identitas baru, penampilan baru, dan kehidupan yang terlihat lebih baik. Dari luar, hidup Sidonie tampak naik kelas. Namun, tanpa dia sadari, dia sedang masuk ke dalam sistem yang penuh kontrol. Disinilah arah cerita mulai berubah. Sidonie bukan hanya anggota baru, dia adalah awal dari keretakan yang perlahan akan menggoyahkan seluruh kekuasaan Madame Claude. Oh mon Dieu. Entre. Accouche, parle.
Bon, allez, 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 allez. Allez, là, là, le petit lapin. Masuknya Sidoni perlahan mengubah dinamika di dalam sistem cloud. Sidoni bukan tipe yang langsung patuh tanpa mikir. Dia nurut, tapi dia juga memperhatikan cara cloud bicara, cara cloud mengatur orang, dan cara perempuan-perempuan lain takut bikin kesalahan kecil. Cloud melihat Sidoni sebagai aset baru. Dia mulai sering memanggil Sidoni untuk klien-klien penting, diplomat asing, pebisnis besar, tokoh politik berpengaruh. Setiap pertemuan selalu diatur rapi, waktu, tempat, bahasan. Tidak ada yang kebetulan. Cloud selalu menekankan satu hal, yang lo jual bukan tubuh, tapi rasa aman. Klien-klien ini bukan cari sensasi, mereka cari tempat di mana mereka bisa jadi diri sendiri tanpa takut terbongkar. Sidoni mulai paham, di balik senyum dan keramahan, semua ini adalah transaksi. Tidak ada kedekatan sungguhan, tidak ada perasaan, yang ada cuma kepentingan. Namun, Sidoni berbeda dari yang lain. Dia mulai bertanya, walau tidak secara langsung, kenapa semua harus dikontrol? Kenapa tidak boleh punya kehidupan sendiri? Kenapa semua harus lapor ke cloud? Pertanyaan-pertanyaan kecil, tapi berbahaya. Cloud menyadarinya, dan cloud tidak suka hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Dia mulai menjaga jarak, mengurangi akses, memberi peringatan halus. Di saat yang sama, situasi politik Prancis mulai berubah. Negara mulai ingin tampil bersih, aparat mulai cari kambing hitam, dan nama Madame Cloud perlahan mulai dibicarakan di balik meja pemerintahan. Cloud tahu, naluri bertahannya kuat. Dia mulai menyimpan uang di luar negeri, mulai mengamankan jalur pelarian, dan mulai menyiapkan rencana cadangan. Untuk pertama kalinya, Cloud bersiap untuk jatuh. Sementara itu, Sidoni makin tertekan. Dia merasa terjebak. Keluar berarti kehilangan segalanya, tetap berarti kehilangan diri sendiri. Sidoni mulai menjalin hubungan dengan pria di luar sistem cloud. Seseorang yang memperlakukannya bukan sebagai aset, tapi sebagai manusia. Ini adalah kesalahan fatal. Cloud akhirnya tahu, dan reaksi Cloud sangat dingin. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, hanya satu kalimat pendek, lo lupa posisi lo. Sidoni diberi ultimatum, ikut aturan atau keluar tanpa perlindungan apapun. Di dunia ini, keluar tanpa perlindungan sama dengan hancur. Di titik ini, penonton mulai melihat sisi rapuh Cloud. Dia bukan marah karena dikhianati. Dia takut kehilangan kontrol. Tekanan datang dari dua arah. Dari luar, negara mulai bergerak. Dari dalam, Sidoni mulai berani melawan, walau dengan cara diam-diam. Cloud terjebak di sistem yang dia ciptakan sendiri. Semakin dia menekan, semakin jelas retakan itu, dan tanpa Cloud sadari, orang-orang yang dulu dia lindungi mulai siap melepaskan tangannya. Karena di dunia kekuasaan, lo cuma penting selama lo masih berguna, dan Madame Cloud perlahan mulai kehilangan kegunaannya. Tekanan terhadap Madame Cloud semakin terasa. Panggilan telepon makin jarang, undangan elit mulai berkurang. Nama Cloud tak lagi disebut dengan nada kagum, tapi dengan kehati-hatian. Claude paham satu hal, perlindungan negara tidak pernah gratis, dan saat negara merasa Cloud lebih berisiko daripada berguna, mereka akan melepasnya. Aparat mulai menyelidiki jaringan Cloud secara perlahan, tidak frontal, tidak terbuka. Mereka mengamati, mencatat, dan menunggu waktu yang tepat. Cloud mencoba bertahan. Dia menekan perempuan-perempuannya untuk tetap patuh, untuk tetap diam, untuk tidak panik. Namun ketakutan sudah terlanjur menyebar. Beberapa mulai mempertimbangkan jalan keluar. Beberapa lagi mulai berbicara
diam-diam dengan orang luar, dan Cloud tahu sekali sistem ini bocor, semuanya akan runtuh. Di sisi lain, Sidoni semakin berani. Dia mulai menolak klien tertentu, mulai melanggar aturan kecil, dan mulai menyiapkan hidup di luar kendali Cloud. Cloud memanggil Sidoni untuk pertemuan terakhir. Tidak ada ancaman, tidak ada drama. Claude hanya menjelaskan realita bahwa dunia ini kejam, bahwa tanpa perlindungan, Sidoni akan dihancurkan. Namun, Sidonia berbeda. Untuk pertama kalinya, dia memilih risiko daripada dikontrol. Dia pergi. Kepergian Sidoni menjadi sinyal bagi yang lain. Kalau satu orang bisa keluar, mungkin yang lain juga bisa. Dan inilah titik baliknya. Cloud kehilangan hal paling penting dalam sistemnya, rasa takut. Akhirnya, pemerintah bergerak. Penyelidikan dibuka. Nama Cloud muncul ke permukaan. Media mulai mencium aroma skandal. Cloud ditangkap tanpa keributan, tanpa pembelaan dari siapapun. Orang-orang yang dulu duduk satu meja dengannya, kini pura-pura tidak kenal. Di ruang interogasi, Cloud tetap tenang. Dia tidak menangis, tidak memohon, karena dia tahu semua rahasia ini terlalu berbahaya untuk benar-benar dibongkar. Cloud dihukum, tapi tidak dihancurkan sepenuhnya. Banyak nama besar tetap aman, banyak kebenaran dikubur. Setelah bebas, Cloud mencoba hidup baru, tanpa jaringan, tanpa kekuasaan, tanpa rasa dihormati. Untuk pertama kalinya, dia menjadi perempuan biasa, dan itu adalah hukuman terberat bagi seseorang yang hidupnya dibangun di atas kontrol. Sementara itu, Sidoni memulai hidup baru, tidak mudah, tidak mewah, tapi bebas. Di sini film mulai menarik garis tegas. Madame Cloud bukan pahlawan, bukan korban. Dia adalah produk zamannya, dan sekaligus arsitek dari kejatuhannya sendiri. Setelah semuanya runtuh, Madame Cloud kehilangan satu hal yang paling dia banggakan, kekuasaan. Perempuan yang dulu mengendalikan orang-orang penting, kini hidup tanpa pengaruh, tanpa perlindungan, dan tanpa siapapun yang peduli. Dunia bergerak, sistem berubah, dan Cloud tidak lagi dibutuhkan. Sementara itu, Sidoni memilih jalan berbeda, bukan jalan mudah, bukan jalan mewah, tapi jalan yang bebas. Sidoni kehilangan kenyamanan, namun mendapatkan kendali atas hidupnya sendiri. Disinilah pesan film ditegaskan. Madame Cloud tidak jatuh karena dikhianati, dia jatuh karena kekuasaan yang dibangun di atas kontrol selalu rapuh. Saat dunia berubah, yang bertahan bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling siap melepaskan. Inilah akhir kisah Madame Cloud, cerita tentang kekuasaan, manipulasi, dan harga mahal saat manusia dijadikan alat.